Selamat siang sahabat Deotox. Selamat datang kembali di Deotox, High Quality, Trusted, and Free Webinar with Personal Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke, teman-teman masuk ke topik dan judul webinar kita pada siang hari ini. Untuk topiknya sendiri entrepreneurship dengan judul Remote Work, 7 Skill and Trend Karir Masa Depan yang akan dibawakan oleh Kak Dia Kusuma Dewi selaku founder and CEO dari Teman Kreatif. Tanpa berlama-lama lagi, aku ingin mengundang Kak Dia untuk on-cam dan sapa sahabat Dewa Talks yang hari ini sudah hadir. Halo Kak Dia, selamat siang. Oke, hai teman-teman semuanya. Salam kenal ya. Saya Diah Kusuma Dewi, biasanya dipanggil Diah. Ya, jadi saya saat ini sedang sibuk membangun teman kreatif ya. Jadi teman kreatif itu adalah platform pelatihan sekaligus sebagai agensi khusus untuk virtual assistant. Itu aja sih paling Kak Jovanka kalau perkenalan tipis-tipis dari aku, soalnya kalau harus memperkenalkan diri panjang banget nih nanti. Oke, oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau apa follow-followan mungkin sama Kak Dia di teman kreatif, sosial media teman kreatif nanti akan di-share sama tim Deotox ya di kolom chat. Nah, sebelum masuk ke materi kita nih Kak Dia, aku boleh nggak sih mungkin dikasih tahu juga nih sahabat Deotox, apa aja sih yang nanti akan disampaikan Kak Dia pada siang hari ini gitu. Mungkin untuk talking points-nya Kak Dia. Ya, jadi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan ngebahas tentang kira-kira 5 tahun ke depan nih skill yang paling dibutuhkan ya, yang jadi high demand gitu, tren karir dan skill setnya seperti apa sih nih? Kira-kira itu yang akan saya sampaikan. Oke, jadi itu ya Oke. teman-teman ya yang nanti akan disampaikan oleh Kadia untuk webinar pada siang hari ini. Aku mempersilakan Kadia untuk bisa share screen. Remote worker ya, ini lagi tren, lagi happening, lagi booming nih ya. Jadi memang ini ada 7 skill dan kira-kira tren dalam 5 tahun ke depan tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi memang sebagai business owner itu harus sering-sering cenayang teman-teman. Harus sering-sering bisa memproyeksikan kira-kira nih skill set apa sih yang relevan gitu ya, yang sekiranya teman-teman bisa persiapkan dari sekarang. Ya, jadi simple aja sih ya teman-teman. Jadi akan ada 4 bahasan ya secara garis besar yang akan kita diskusikan. Pertama kita akan brainstorming dulu nih, kenapa sih kita harus mengangkat topik ini. Nah, lalu yang kedua kita akan bicara tentang 3 skill abadi. Ini kebetulan konten yang saya angkat di sosial media dan lumayan viral ya selama 2 minggu ini nggak berhenti-berhenti. Nah, lalu kita akan masuk ke 7 tren karir 5 tahun ke depan itu seperti apa, dan 7 skill set yang diperlukan agar bisa menunjang atau mensupport 7 karir di 5 tahun mendatang tersebut. Nah, apa sih yang harus kita prepare ya, yang harus kita persiapkan? Tentunya ya, semua orang itu pasti ingin mencapai keamanan ya, atau stabilitas karir. Jadi kita fokus pada bidang-bidang yang memang diproyeksikan ya di masa depan itu memang memiliki high demand atau permintaan yang tinggi. Artinya, ketika kita bisa menempatkan diri di sektor yang memang cenderung lebih stabil dan bisa menawarkan lebih banyak peluang, nah ini mengurangi resiko pengangguran atau kesulitan mencari pekerjaan. Cuma memang di sini POV kita adalah orang yang ingin berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan secara stabil ya teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya zona nyaman. Jadi teman-teman memang diwajibkan untuk merasa gelisah ya. Teman-teman memang harus merasa gelisah karena jika tidak merasa gelisah, teman-teman nanti nggak ada willingness untuk bertumbuh atau untuk upgrade. Karena yang memberikan pekerjaan itu lebih sedikit ya teman-teman dibanding pencari kerjanya. Artinya apa? Di sini kompetisinya memang sangat besar. Nah, artinya kalau kita memang sudah bisa fokus nih sama bidang-bidang yang memang diproyeksikan memiliki permintaan yang tinggi di sektor-sektor yang memang cenderung stabil ya insya Allah gitu ya kita bisa beradaptasi. Nah, memang apa aja sih yang perlu diperhatikan? Sekarang kan lagi melesat banget tuh teknologi ya atau disebutnya itu sebagai AI. Ya, jadi pastinya kita butuh keamanan ya atau stabilitas karir. Nah, ini peluang karir lebih baik ya. Jadi memang pekerjaan yang paling dibutuhkan itu seringkali menawarkan jenjang karir yang lebih jelas dan peluang promosi yang lebih baik dibandingkan dengan bidang yang permintaannya stagnan atau menurun. Jadi teman-teman ya, sekarang kerjaan-kerjaan yang sifatnya repetitif atau berulang yang sifatnya administrasi itu sudah bisa digantikan dengan AI. Karena juga sudah ada yang namanya otomatisasi ya, sehingga itu mengelibas tenaga kerja berupa manusia. Jadi kalau manusianya itu standar-standar aja skillnya, keahlian atau keterampilan itu terlalu biasa banget, udah gitu, ngapain berkompetisi lagi? Ya udah pasti nggak kepilih gitu kan. Nah makanya di sini memang jenjang karir yang pastinya memiliki jenjang karir yang memang memiliki permintaan yang tinggi. Semua orang nyari apa sih gitu ya?
orang berbondong-bondong nyari kerja, nyari klien, itu kan memang pastinya earning ya, pendapatan. Ketika permintaan akan keterampilan atau profesi tertentu itu tinggi, sementara nih supply-nya terbatas ya, pemasoknya terbatas, itu nilainya itu akan sangat tinggi ya. Karena apa? Ya langka ya. Karena memang kebetulan SDM-nya langka dan memang lagi butuh, jadi perusahaan juga mau keluar gaji gede juga nggak apa-apa. Karena apa? Value-nya kan setara ya gitu. Tapi kalau misalnya sandingan dengan hal-hal yang terlalu biasa, yang selalu standar, ya untuk apa? Perusahaan juga nggak mau rugi ya. Orang itu mau ngebayar karena memang ada hitung-hitungannya. Kalau bisa ngasih sesuatu yang memang value-nya atau bisa memberikan profit yang memang lebih tinggi juga, itu perusahaan bisa mau ngebayar tinggi gitu. Nah, ini tetap relevan di pasar kerja yang dinamis ya. Jadi dunia kerja itu terus berubah, cepet banget ya, didorong dengan teknologi, perubahan sosial, faktor global lainnya gitu ya. Memastikan bahwa keterampilan kita itu tetap relevan ya dan tetap dicari oleh perusahaan. Nah, ini yang utama nih, tahan banting ya teman-teman ya. Dengan mengidentifikasi dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan masa depan, secara proaktif kita bisa mengurangi resiko bahwa keahlian kita saat ini memang menjadi usang ya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlangsungan karir kita. Nah, ini 3 skill abadi yang unstoppable, tidak bisa dihentikan ya, irreplaceable, tidak tergantikan, dan memiliki nilai, apapun itu profesinya. Ya, mengapa tidak terhentikan, tergantikan ya? Karena keterampilan yang berakar pada pemikiran, emosi, interaksi sosial, ya, kemampuan beradaptasi dalam situasi yang tidak terduga itu akan bisa menjadi aset yang tidak ternilai harganya bagi manusia dan sulit direplikasi oleh AI. Nah, jadi fokus pada pengembangan skill-skill abadi ini bisa tetap relevan dan sukses di era AI. Apa skill pertama nih? Concepting, teman-teman. Kita harus bisa berkonsep. Kita harus punya apa? Creative thinking, analytical thinking. Kita juga harus bisa berimajinasi ya, teman-teman. Skill set seperti ini ya, 7 skill set di concepting ini nggak bisa dipelajari di bootcamp. Dapat sertifikat ya, sertifikatnya dapat, tapi belum tentu skill setnya lolos. Ya, karena memang ini nggak bisa dipelajari secara teori. Ini hanya bisa didapatkan dari pengalaman yang nyata. Dan nggak semua orang lolos dan nggak semua orang itu bisa melewati hal-hal yang katanya 7 hal ini dikejar. Tapi pada faktanya ya, ketika mulai kerja nyata ya, ketika dihadapkan dengan suatu konflik, itu banyak juga tuh yang nggak kuat, akhirnya mundur. Kayaknya ini sesuatu yang baru buat aku deh. Jadi terlalu banyak pemakluman. Sementara untuk mendapatkan 7 skill set pendukung concepting ini ya, itu memang harus dilalui dengan rangkaian aktivitas yang memang penuh tekanan, penuh tantangan, seperti itu. Ini nggak bisa cuma baca baca e-book gitu, nggak bisa. Kita harus terlibat, bekerja secara aktif. Kalau aku nggak kerja gimana, Mbak? Berkomunitas, teman-teman. Dari komunitas itu biasanya nanti akan ada obrolan-obrolan baru, akan ada use case, di situ akan terjadi interaksi, ya. Nah, di situ kita bisa melatih creative thinking kita, analytical thinking, atau kita bisa juga brainstorming dengan AI, ya. Itu kalau misalnya posisinya masih nganggur. Tapi kalau teman-teman sekarang memang posisinya sudah bekerja, ngerasa kayaknya otaknya tuh di-push banget buat mikir, itu nikmatin aja. Karena nggak ada yang sia-sia ya, teman-teman. Dari hal-hal seperti itu, yang kayaknya capek banget ya, bikin otak tuh kayaknya udah burn out banget, tapi setelah itu biasanya kita akan intuisi kita lebih tajam ya dan otak kita terlatih untuk apa? Berpikir cepat, teman-teman. Sekarang udah nggak bisa berpikir lambat, kalah sama AI kayak gitu. Itu skill yang pertama. Skill yang kedua, building skill. Nah, skill membangun. Ya, jadi kemampuan untuk take action nih, teman-teman. Untuk eksekusi, mendistribusikan isi kepala yang abstrak ini ke dalam sesuatu yang lebih konkret. Nah, ini punya aspek everlasting nih, teman-teman. Kenapa? Karena membangun sistem yang kompleks, hubungan yang kuat, atau komunitas yang solid itu membutuhkan pemahaman yang mendalam. Jadi di sini yang di-push apa? Resource management ya. Bagaimana kita bisa memanage sumber daya yang kita punya. Seada-adanya gimana ya caranya ya, biar bisa menghasilkan sesuatu dengan sumber daya yang seada-adanya banget. Terus kita tuh nggak bisa sendiri, teman-teman. Kalau kita ingin mengeksekusi sesuatu, kita nggak bisa one man show. Kita harus berkolaborasi. Kolaborasi adalah kunci. Terus diasah lagi leadership-nya. Memang nggak semua orang itu harus punya leadership ya, karena hukum alam ya. Leadership itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu aja. Tapi di sini kalau untuk belajar ya kita harus nge-push diri kita punya leadership.
gitu. Nah, nanti dari hal itu nanti kita akan tumbuh resiliensi yang tinggi, gitu. Jadi building skill tuh contohnya apa Mbak Diah? Contoh gini ya, contoh aja kita mau bikin website buat diri kita sendiri untuk bikin personal branding. Website personal kita yang memperkenalkan diri kita tuh siapa. Nah, untuk mendesain website itu kan juga butuh skill. Aduh, aku nggak bisa Elementor misalnya ya, kalau bukan orang-orang yang memang bukan orang IT ya. Aku nggak ngerti WordPress. Gimana ya caranya biar bisa bikin website seada-adanya aku? Oh, aku kan bisa Canva. Nah, itu udah masuk ke building skill tuh, teman-teman. Bikin website personal pakai Canva aja. Nah, di situ kan akan terbentuk mind mapping atau framework ya. Ketika orang buka website personal aku, apa aja yang harus disajikan ya. Fotonya gimana ya. Nanti user experience orang-orang yang udah ngeklik nanti gimana ya. Itu kan kita butuh skill membangun. Nah, itu di profesi apapun, kalau kita bisa punya skill building ya, itu kepake. Nah, ini personal branding, teman-teman. Ini skill ketiga nih. Setiap orang kalau menurut aku sih wajib punya ya, wajib membangun online presence-nya dia di sosial media. Karena sejago apapun kita, sepinter apapun kita akan kalah sama orang yang kelihatan, teman-teman. Kita pinter, kita jago, kita keren, kita udah experience gitu ya. Tapi kita jarang nongol di sosial media. Orang mana tahu? Nah, kalaupun kita udah membangun online presence kita, tapi kita misalnya nggak punya clarity, nggak punya kejelasan kita tuh siapa, orang juga bingung. Ya, jadi personal branding sangat bergantung kepada apa? Keaslian, koneksi emosional, kepercayaan. Jadi meskipun AI dapat membantu kita nih menganalisis data audiens, membuat konten, otentisitas, empati, dan kemampuan untuk membangun hubungan manusia adalah aspek-aspek yang sulit sekali ditiru oleh AI. Nah, jadi personal branding yang kuat itu dibangun atas dasar-dasar ya yang memang hanya dapat diciptakan oleh interaksi manusia yang sebenarnya. Nah, skill set personal branding apa aja? Kita harus punya self awareness terhadap diri kita sendiri. Makanya banyak orang yang nyangkut personal brandingnya atau nggak jalan karena sebenarnya dia belum tuntas kenal sama diri sendiri. Ya, terus komunikasi ya, komunikasi baik secara tulisan maupun verbal. Apalagi skill setnya storytelling. Storytelling itu memang salah satu metode ya yang bikin orang itu nggak kalau ternyata dia itu lagi ngonten. Saking enaknya gitu ya pembawaannya, tulisannya saking enak dibaca. Nah, terus apalagi networking, relationship building, digital literasi, dan sosial media. Nah, ini dia ya salah satu job ya, salah satu pekerjaan yang selama 5 tahun ke depan masih dicari. Sosmed spesialis, teman-teman. Sosmed spesialis ini nanti usernya nggak cuma perusahaan, nggak cuma korporat, startup, atau perusahaan-perusahaan ya. Nah, bahkan UMKM atau solopreneur pun bisa jadi user. Bisa dia nge-hire sosmed spesialis kalau memang si user ini memang nggak sempet. Nah, jadi orang yang mempekerjakan sosmed spesialis itu bukan karena dia nggak bisa sebenarnya. Bisa jadi dia adalah orang yang expert dalam bersosial media, tapi dia nggak sempat eksekusinya. Jadi ini akan semakin banyak dibutuhkan. Jadi teman-teman ya, yang sampai sekarang tuh masih bercita-cita atau memang sekarang masih ongoing ya belajar tentang sosial media, congratulations ya kalian nggak salah langkah. Tapi juga ekspektasinya jangan terlalu idealis ya teman-teman, karena memang faktanya di Indonesia sosial media spesialis itu all in one. Dia bikin konten juga, dia bikin captionnya juga, ngeriset juga gitu. Ya kan memang sekarang orang nyari apa sih? Yang simple kan, simplicity kan. Kalau bisa mempekerjakan satu orang, kenapa dua orang? Kan ibaratnya kayak gitu ya. Lalu kerjaan yang kedua apa? Business development strategis. Business development tuh banyak yang underestimate. Nah, namanya keren banget business development, padahal mah jadi sales. Banyak yang bilang kayak gitu juga ya. Tapi sebenarnya teman-teman, business development ini salah satu profesi yang tidak termakan waktu loh. Ini everlasting loh business development ini. Karena lanskap bisnis memang yang semakin kompleks ya, dinamis ya, penuh disrupsi. Jadi peran strategis seorang business development itu dalam mengidentifikasi peluang baru, membangun kemitraan strategis, ya, merancang pertumbuhan yang adaptif, menavigasi perubahan market itu bisa menjadi kunci keberlangsungan atau sustainability dan kemajuan bisnis. Sekarang yang ketiga nih, yang relate sama AI nih ya, prompt engineer strategis. Jadi profesi prompt engineer strategis ini atau secara umum tuh prompt engineer ya, itu fokus pada strategi ya, diperkirakan akan tetap relevan dan bahkan semakin krusial dalam 5 tahun mendatang seiring dengan terus berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jadi kalau teman-teman memanfaatkan AI itu hanya dari template yang copy paste prompt orang lain, ya jangan berharap jadi prompt engineer strategis ya teman-teman ya.
Karena prompt engineer ini justru adalah otaknya. Gimana bisa menghasilkan prompt yang bagus, prompt yang berbeda. Karena kan AI itu kan mesin, yang membuat dia berbeda siapa? Man behind kan, man behind the gun lah ibaratnya gitu. Orang di belakang senjatanya itu gitu. Jadi memang di sini harus banyak-banyak berpikir kritis ya. Harus banyak-banyak melihat POV. Kalau seandainya kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Nah, itu cocok tuh nanti jadi prompt engineer strategis. Insya Allah bakal dibutuhkan ya di 5 tahun ke depan. Nah, yang keempat, data analis ya. Data analis yang kita tahu ya, bahkan dari tahun-tahun lalu ya, memang ini memang dibutuhkan. Jadi sekarang tuh banyak yang udah mulai melek data, teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang ada hal-hal yang masih pakai asumsi, masih pakai persepsi, udah pergi aja gitu ya. Karena sekarang udah data driven ya, semuanya sudah berbasis dengan data. Jadi orang-orang yang bisa mengolah data, bisa membersihkan data, bisa menyajikan data dan dibacanya enak, dahsyat banget udah. Virtual assistant. Nah, ini dia nih yang lagi booming sekali teman-teman ya, dari awal kemunculannya di tahun 2022 ya, ini udah mau masuk ke tahun ketiga ya kemunculannya di Indonesia. Jadi memang profesi virtual assistant ini diproyeksikan akan tetap sangat dibutuhkan karena semakin diadopsinya model kerja remote ya. Nah, oleh berbagai jenis bisnis, mulai dari usaha kecil hingga korporasi. Kenapa virtual assistant ini udah banyak dicari? Karena virtual assistant ini skill-nya memang palu gada, teman-teman. Jadi memang di level general, skill virtual assistant itu di level general ya. Administrasi bisa, digital marketing bisa, apa aja. POV perusahaan, POV-nya para user itu apa sih? Mengeluarkan budget sekecil-kecilnya untuk bisa mendapatkan hasil sebaik-baiknya. Nah, sementara berbanding terbalik dengan virtual assistant. Kalau bisa ya, kerja sedikit-dikitnya tapi bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, ini nih VA yang tadi saya sebutkan dengan user yang tadi saya sebutkan ya, itu kalau match udah jodoh lah mereka. Nah, ini yang keempat, yang keenam nih, proses automasi spesialis ya. Jadi salah satu alasan utama adalah dorongan berkelanjutan dari berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, biayanya dikurangi tapi produktivitasnya meningkat. Otomatisasi ini prosesnya memungkinkan perusahaan itu mencapai tujuan ini dengan bisa mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang ya atau yang repetitif atau yang memakan waktu agar karyawan itu bisa lebih fokus pada pekerjaan yang bernilai tinggi. Jadi kalau teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar Make ya, Make.com atau Zapier ya, itu salah satu tools untuk bisa mengotomatiskan alur kerja. Nah, ini di sini peran proses automation spesialis ini nanti sangat dicari. Karena apa? Proses automation spesialis ini nanti bisa menekan biaya sebesar-besarnya. Nah, yang ketujuh nih, cyber security. Nah, ini mungkin teman-teman yang basicnya IT ya, memang teman-teman yang kebetulan juga sedang bekerja misalnya ya di perusahaan yang memang fokus di cyber security. Nah, ini lanjutin aja, teman-teman nggak salah tempat karena memang di sini mulai banyak dicari dan langka ya, orang-orang yang memang berprofesi atau concern di cyber security ini masih jarang sekali ya. Jadi memang hal ini didorong dengan konversi pesat ya antara landscape ancaman cyber ya yang semakin canggih dan masif. Jadi laju transformasi digital yang terus-terusan maju ya di berbagai sektor. Nah, di Indonesia saat ini tuh menghadapi gelombang serangan cyber yang semakin beragam. Jadi teman-teman yang memang mulai concern atau fokus di sini itu udah langkah yang tepat ya. Nah nih, future skill set-nya apa aja sih seorang sosial media spesialis ya? Seorang sosial media spesialis tuh harus bisa desain grafis ya, minimal bisa bikin pakai Canva deh. Ya, harus tahu bagaimana visual komunikasinya, komunikasi visualnya ya, biar biar nggak terlalu rame, biar nggak terlalu mencolok, biar ide konten yang disampaikan tuh nyampe ke audiens. Nah, itu bagaimana tuh desain grafisnya nanti ya. Harus bisa nulis ya, baik copywriting maupun content writing. Menulis ini bener-bener ilmu yang menurut aku tuh luar biasa. Karena menulis itu bener-bener bisa bikin kita sekalian journaling ya, stress release ya. Kita juga harus bisa research ya, bisa berstrategi. Karena bayangin deh teman-teman, hampir semuanya menyajikan konten loh ya, yang kita konsumsi itu konten. Kalau kita tidak bisa menghasilkan konten-konten yang orisinil ya, konten-konten yang enak dimakan ya, yang enak dibaca, udah gitu ya. Jadi peran sosial media spesialis di sini, kenapa research ya, strategi dan reporting itu menjadi sangat penting. Jadi nggak hanya jago konten, tapi tahu apa sih yang sebetulnya itu dibutuhkan sama audiens.
Nah, ini business development nih, skill set-nya apa aja? Kita harus bisa riset ya, harus bisa menganalisis pasar, harus punya perencanaan strategis ya, negosiasi, persuasi, komunikasi efektif, pemahaman keuangan, bisnis networking, dan yang utama apa? Jualan. Nah, data analis nih ya, minimal minimal banget ya, bisa Excel sederhananya atau spreadsheet ya. Nah, ini virtual assistant tadi ya, manajemen waktu ya. Nah, manajemen waktu dengan organisasi, komunikasi efektif ya, baik lisan maupun tulisan, kemampuan administrasi, ya, penguasaan terhadap tools-tools productivity ya. Kita juga harus ngerti ini gimana caranya biar emailnya tuh biar bisa menyajikan email dengan rapi ya, bisa jadwalin di kalender, harus ngerti gitu ya. Itu teknis banget memang, harus harus rajin ngulik ya. Nah, untuk prime engineer gimana pemahaman mendalam tentang LLM. LLM apaan sih? Large Language Model ya, teman-teman ya. Jadi kayak teman-teman nih pakai ChatGPT, pakai DeepSeek, pakai Grok, pakai Cloud ya, pakai Gemini. Nah, itu namanya LLM, teman-teman ya. Nah, merancang dan mengoptimalkan prompt gitu ya. Terus menganalisis dan mengevaluasi output dari masing-masing gen AI itu kayak gimana sih? Nah, ini tadi skill set untuk proses automation spesialis ya. Pemahaman mendalam tentang proses bisnis, ya harus tahu, harus paham tentang workflow ya, SOP. Jadi harus betah-betah nih, harus betah mantengin SOP ya, atau alur kerja. Biar apa? Biar kita bisa menganalisis prosesnya ya, bisa mendesain solusi otomatisasi, mana yang harus di-take out, mana yang harus yang harus ditonjolin gitu ya. Nah, implementasi dan pengujian otomatisasi ini divalidasi gimana? Ya, manajemen proyek, ya, pengetahuan tentang berbagai teknologi otomatisasi. Nah, ini penting nih buat seorang proses automation specialist. Nah, ini untuk cyber security, ya, pemahaman tentang jaringan dan keamanan sistem, pengetahuan tentang ancaman dan kerentanan keamanan, ya, kemampuan analisis resiko, kemampuan implementasi, ya, pengetahuan tentang kriptografi, pengetahuan tentang forensik digital, dan juga tentang regulasi. Selesai deh. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan terkait Dewa Talks. Oke, segitu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih semua. Selamat sore. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.